Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah aplikasi basis data dengan materi Data Manipulation Language atau disingkat DML. Apa itu DML? Jadi DML itu adalah kumpulan perintah-perintah atau query SQL yang digunakan untuk mengelola isi data dalam tabel di sebuah database. Ya. Jadi kalau kemarin kita mengenal data definition language atau DDL, yang mana DDL untuk query SQL yang berkaitan dengan struktur tabelnya atau struktur database-nya, maka di sini untuk DML itu yang berkaitan dengan isi data dari tabelnya. Gitu. Di sini DML itu terdiri untuk menampilkan data, memasukkan data, merubah isi data, dan juga bisa dilakukan untuk menghapus isi data. Oke, di sini saya sudah membuat rangkuman untuk DML ini, di mana DML yang pertama ada perintah insert, query insert, di mana query ini digunakan untuk menambah record baru. Jadi kalau kita punya data baru mau kita inputkan ke dalam tabel di sebuah database, maka kita harus menggunakan query insert. Bentuk umumnya insert into nama tabel, kemudian disebutkan nama fieldnya. Nah, ini nama field ini jika kita mau menginputkan seluruh field gitu, maka ini bisa kita skip gitu ya, kita nggak ketik ini. Tapi kalau misalkan kita hanya menginputkan, misal sebuah tabel itu punya 5 field tapi kita hanya menginputkan untuk 3 field saja, maka field tersebut harus ditulis di sini. Tapi kalau misalkan dari 5 field tersebut mau kita isi semua, maka ini bisa kita skip gitu. Jadi langsung insert into nama tabel, langsung values kurung buka, nama field pertama isiannya apa, nilai field kedua isiannya apa, nilai field ketiga isiannya apa, sampai nilai field yang terakhir. Jangan lupa kasih kurung tutup dan titik koma. Contohnya di sini misalkan kita akan memasukkan data ke dalam tabel mata kuliah, di mana yang kita inputkan 502 untuk kode mata kuliah, nama mata kuliahnya pengantar sistem informasi, SKS-nya 3. Maka kita ketikkan insert into mata kuliah ini tabelnya ya. Ini tabel mata kuliah. Kemudian kita di sini tuliskan nama fieldnya, yaitu kode matkul, nama matkul, dan SKS. Kemudian diikuti oleh values. Kemudian isinya kode matkul isinya 502, nama matkul isinya pengantar sistem informasi, dan SKS isinya 3. Nah, di sini ini ada yang pakai kutip, ada yang tidak. Ini yang pakai kutip itu untuk field yang tipe datanya char atau varchar atau teks. Jadi kalau tipe datanya bukan angka, maka dia harus menggunakan tanda petik. Tapi kalau tipe datanya angka, boleh langsung seperti ini, tanpa tanda petik. Ini 502 kemungkinan tipe datanya bukan angka ya, makanya menggunakan tanda petik. Oke, DML yang kedua, ini ada query delete, di mana query ini digunakan untuk menghapus record. Kalau kemarin kita mengenal drop, kalau drop itu untuk DDL, menghapus tabel, menghapus database. Kalau menghapus isi tabelnya atau datanya, maka kita menggunakan query delete. Bentuk umumnya delete from, nama tabelnya apa, where, kondisi. Ini digunakan jika yang kita hapus hanya record tertentu gitu. Maka kita harus menggunakan fungsi where. Jika kita tidak menggunakan fungsi where seperti ini, delete from nama tabel, maka ini akan menghapus seluruh data yang ada di tabel tersebut gitu. Jadi misalkan delete from mata kuliah, berarti seluruh data yang ada di tabel mata kuliah akan terhapus. Tapi kalau ada where seperti ini, delete from mata kuliah where, kode matkul sama dengan 502, maka yang terhapus hanya record dari tabel mata kuliah yang memiliki kode matkul 502 saja. Jadi kode matkul yang lain masih ada gitu. Ya, hati-hati ya menggunakan fungsi delete ini, karena kalau kita salah melakukan perintah, maka data yang diinput bisa hilang. Oke, yang ketiga, di sini ada update.
Update ini merupakan query yang digunakan untuk merubah data pada sebuah tabel. Kalau kemarin kita untuk merubah itu ada alter di DDL. Kalau alter digunakan untuk merubah struktur tabelnya. Nah, kalau untuk merubah isi datanya kita gunakan perintah update, query update. Bentuk umumnya update spasi nama tabel, spasi set nama field sama dengan field yang akan kita isi. Jadi yang akan kita rubah itu field apa, nilainya apa gitu. Kemudian where, kondisinya apa. Ini juga sama, update juga sama dengan delete. Where ini bisa hilang, tapi akan mengakibatkan seluruh record akan berubah sesuai dengan ini, sesuai dengan set ini. Jadi update nama tabel, set nama fieldnya, nilai field yang akan kita rubah. Kita akan merubah nilai field yang mana, gitu. Di sini. Jadi setelah set ini. Nah, ini kalau misalkan kita tidak menggunakan kondisi where, misalkan seperti ini ya. Update mata kuliah set SKS sama dengan 4. Hanya sampai sini saja, maka seluruh mata kuliah, seluruh data yang ada di tabel mata kuliah SKS-nya akan berubah 4. Tapi kalau kita menambahkan where seperti ini, where kode matkul sama dengan 502, maka yang akan berubah hanyalah mata kuliah yang memiliki kode mata kuliah 502 saja. Jadi misalkan kode mata kuliah 502 ini SKS sebelumnya misalkan 3 atau 2, maka dia akan berubah menjadi 4. Sedangkan mata kuliah yang lain tidak akan berubah. Tapi kalau kita hanya ngetik sampai sini saja, maka seluruh mata kuliah akan berubah SKS-nya menjadi 4. Yang terakhir di DML ini ada select. Nah, select ini paling banyak banget bentuknya gitu ya, tergantung kebutuhan. Nah, query ini digunakan untuk menampilkan data. Biasa nantinya kalau di dalam aplikasi select ini digunakan untuk laporan, untuk menampilkan data hasil proses gitu ya. Laporannya itu biasa menggunakan perintah select. Fungsinya untuk menampilkan data dari sebuah tabel atau beberapa tabel. Jadi kita punya banyak tabel, kita ingin menampilkan dari beberapa tabel sekaligus, itu bisa menggunakan perintah select ini. Bentuk umumnya select, kemudian distinct atau all atau bintang. Ini distinct berarti ada diikuti dengan apa yang akan kita lakukan gitu ya. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan lagi. Ini bentuk umum aja dulu. Di minggu depan, di pertemuan berikutnya kita akan lebih jelas lagi. Kita di minggu ini kita akan mempelajari DML dasarnya dulu ya. Kemudian select, ada distinct, ada all, ada bintang. Kalau bintang berarti seluruh field akan kita tampilkan, atau bisa juga nama field. Jadi kalau hanya beberapa field saja atau satu field saja, berarti diketik fieldnya. From, nama tabelnya apa. Kemudian kalau ada, saya hanya mau menampilkan untuk data tertentu saja, berarti ada where, kondisinya apa. Saya hanya menampilkan berdasarkan grup saja, berarti menggunakan tambahan group by, nama field. Kemudian ada juga having, kondisi, ada juga pengurutan, order by ya. Jadi kalau group by digunakan untuk mengeliminasi data yang sama, atau bisa juga untuk mengelompokkan data. Nah, sedangkan order by digunakan untuk mengurutkan data. Oke, itu untuk dasarnya dulu. Nanti select ini banyak banget ya penjabaran lebih luasnya gitu. Oke, kita ke latihan dulu. Kita gunakan DML yang dasar dulu. Untuk praktikum DML 1 ini kita akan seperti biasa, sebelum kita masuk ke MySQL berarti kita masuk ke command prompt-nya dulu. Oke, kalau mau ke command prompt, ke MySQL, berarti kita aktifkan dulu server MySQL-nya. Ini saya sudah jalan servernya. Oke, selanjutnya buka command prompt-nya. Ini. Oke,
ke MySQL. Berarti ini di minggu lalu ya, sudah di pertemuan pertama juga sudah saya jelaskan. CD spasi C ini fungsinya untuk memindahkan ke drive C, kemudian masuk ke MySQL-nya example/mysql/bin/mysql.exe. Ini juga sudah. Silakan dilihat-lihat kembali materi sebelumnya jika masih lupa. Oke, saya nggak pakai password, saya ketik enter lagi. Di sini tampil MariaDB none, artinya kita sudah masuk ke MySQL-nya. Oke, selanjutnya di sini karena kalau DML berarti harus ada database-nya gitu ya. Di sini buat sebuah database dengan nama db_latihan_dml. Kemarin create database db_latihan_dml. Ya, ini fungsi query SQL untuk membuat database. Oke, kita cek apakah database ini sudah ada atau tidak. Walaupun query oke, ini query oke ini belum tentu benar ya. Query oke ini hanya menunjukkan bahwa SQL ini sudah benar gitu, tapi perintahnya belum tentu sesuai gitu ya. Oke, so databases di sini tampil db latihan DML. Nih seperti ini ya. Berarti database sudah tercipta. Kita sudah membuat database-nya sudah ada. Selanjutnya, aktifkan database-nya. Kita masuk ke database ini. Mengaktifkan atau masuk gunakan perintah use spasi nama database-nya. Oke, kita sekarang sudah berada di database db_latihan_dml. Selanjutnya, kita akan buat sebuah tabel dengan nama tabel buku dengan struktur tabelnya seperti ini. Create table. Ini kalau yang lupa-lupa, ini slide ini akan saya bagikan kembali karena di minggu lalu slide ini baru sampai DDL aja ya di sini. Nah, kalau misalkan kalian lupa bagaimana cara membuat tabel, silakan dibuka kembali slide ini. Sini ya. Nih, bentuk umumnya create spasi table, spasi nama tabel, kurung buka, nama field pertama, tipe datanya, size-nya, kemudian ada kalau mau sebagai kunci tambahkan primary key, kalau tidak boleh kosong tambahkan not null dan lain sebagainya. Ini minggu lalu sudah dibahas. Ya, ini bentuk umumnya. Kalau lupa-lupa silahkan dibuka kembali. Create spasi table, spasi nama tabelnya. Buku, kemudian kurung buka, biar kelihatan rapi ya. Saya enter aja. Saya buat di bawah ID underscore buku, tipe data char, size-nya 4, koma, field yang kedua, judul buku, tipe data varchar, size-nya 45. Kemudian yang ketiga, penulis, tipe data varchar, size-nya 25. Kemudian tahun terbit, tipe data year, size-nya 15. Kemudian ada penerbit, tipe data varchar, size-nya 45. Oke, ini field yang terakhir, maka kalau yang atas pakai koma, yang terakhir pakai titik koma. Oh ya, kurung tutupnya kurang satu ya. Ini dimana kurung tutup yang ini menutup size ini, kurung tutup yang terakhir menutup yang ini. Oke, enter. Kok nggak mau? Nah, query oke, kita cek betul nggak tabel ini sudah ada. Perintahnya show tables. Kita cek ini ada tabelnya, ada tabel buku. Kita cek apakah strukturnya sesuai dengan yang kita mau. Kan, melihat strukturnya gunakan query des atau describe nama tabel. Ini ya. Oh, key-nya kita lupa. Primary key-nya. Oke, kita tambahkan alter. Itu nih, kalau misalkan seperti ini ya, kita lupa. Kita tinggal lakukan perubahan di tabel ini, jadi nggak usah dihapus. Di minggu lalu ini juga sudah dibahas. Nih alter, nih untuk merubah. Jadi kalau kita hapus kan lama lagi ya. Kita tambahkan aja primary key-nya, gunakan perintah ini nih.
alter spasi table, spasi nama tabelnya apa, add primary key, nama fieldnya apa. Ya, alter table, nama tabelnya buku, add primary key. Ini nama field yang dijadikan kuncinya yaitu ID buku. Ini ya. Ini juga sama, minggu lalu udah saya bahas. Alter table spasi nama tabelnya tabel buku, add primary key, dan dalam kurung field yang akan dijadikan primary-nya apa, itu ID buku, koma, enter. Kita cek kembali apakah sudah sesuai atau belum ya. Nih, kita lihat di sini ya, nih ID buku char 4 sebagai primary, yang ini ya. Nih. Kemudian yang lainnya judul buku varchar 45, penulis varchar 25 dan seterusnya. Udah sesuai. Oke, kita lanjut. Melihat struktur tabel tadi sudah DSC ya. Kemudian selanjutnya isikan data untuk tabel buku. Mengisi data tadi sudah dijelaskan. Untuk mengisi data kita menggunakan perintah insert. Nih, menambah record baru. Bentuk umumnya insert into nama tabel. Kemudian diikuti oleh nama field. Tapi jika seluruh field kita isi, maka ini bisa kita skip. Kita langsung ke values aja biar gak capek ngetik gitu ya. Ini isi data yang pertama, insert into nama tabelnya buku. Langsung karena ini seluruh field kita input gitu ya. Ini kan fieldnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan sama persis ya. Pertama ID buku, judul buku, penulis. Jadi yang di sini nih yang ini bisa kita skip. Tapi kalau tidak seluruh field berarti ini harus diketik nih. Gitu. Tapi kalau seluruh field ini bisa kita skip, langsung ke values-nya ke sini. Oke, kurung buka. Data yang pertama BK01 ini pakai tanda petik karena tipe datanya char. Ya, tipe datanya teks karakter. Jadi kalau karakter ada char, ada varchar, ada teks, itu wajib menggunakan tanda petik. Boleh kutip 1, boleh kutip 2, sama aja. BK01 perahu kertas. Penulisnya Dewi Lestari, koma 2007. Nih, 2007 tidak perlu pakai tanda petik karena dia tipe datanya year, tahun itu pasti angka gitu ya. Jadi nggak pakai tanda petik juga nggak apa-apa. Abadi Jaya kurung tutup titik koma ya. Query oke. Kita cek apakah data yang sudah kita inputkan ini betul atau salah, tersimpan atau tidak. Untuk mengecek isian data berarti kita melakukan perintah menampilkan data. Tadi menampilkan data bisa menggunakan perintah select. Ini banyak ya bentuknya, tapi kita gunakan yang bentuk yang pertama, kita menampilkan seluruh. Jadi kita pakainya bentuk yang awal nih, select langsung seluruh field, berarti select bintang from nama tabel. Ini yang kurung ini berarti kan pilihan ya. Menampilkan seluruh field berarti bintang from nama tabel. Select bintang from nama tabelnya buku titik koma. Nih, BK01 perahu kertas. Ini udah ya. Nih, tuh sesuai ID bukunya BK01, judul buku perahu kertas, penulisnya Dewi Lestari, tahun terbit 2007, penerbitnya Abadi Jaya. Oke, kita sudah berhasil menginputkan satu record data. Berikutnya kita input lagi nih, ada BK02, 03, 04 dan 05. Nah, biar cepet gitu ya. Ini kita biar ngetiknya nggak berulang-ulang.
Perintah yang sudah pernah kita ketik bisa menggunakan panah atas bawah di keyboard. Nah, kita ketikkan langsung aja seluruh kita 4 record ini mau kita inputkan sekaligus gitu. Kalau tadi kan satu-satu lumayan ya. Kita menghemat waktu, menghemat pengetikan, menghemat pekerjaan gitu kan. Kita inputkan langsung aja seluruhnya. Nah, cara menginputkan keseluruhan beberapa data sekaligus, beberapa record sekaligus. Insert into, jadi sama seperti ini, insert into nama tabel values, kemudian diikuti oleh record pertama, record kedua. Nah, biar rapi gitu ya, saya menggunakan enter ke bawah biar kelihatan. Sama di sini BK02, Laskar Pelangi, Andrea Hirata 2004 Abadi Jaya, kurung tutup. Nah, kalau tadi gitu kan, setelah field terakhir kurung tutup pakai titik koma. Nah, karena saya mau input beberapa sekaligus, jadi di sini bukan titik koma tapi koma. Oke. Record yang kedua BK03 Sang Pemimpi Andrea Hirata 2005 Abadi Jaya. Ini selanjutnya BK04 dari Potter 4 Jika Rowling 2003 Indokarya. Terakhir BK05 Warnet SQL Dr. Nena 2009 Bacanaria. Oke, karena ini record terakhir baru kita tambahkan di akhir titik koma. Jadi kalau di record sebelumnya pakai koma, kalau di record terakhir kita gunakan titik koma. Enter, query oke, 4 baris facted ya. Ini ya. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat. Jadi ada 4 record. Kita cek kembali apakah 4 record ini benar-benar udah masuk gitu kan. Kita gunakan lagi perintah ini, select bintang from nama tabel. Nih kita sudah berhasil menginputkan 5 record ke dalam tabel buku. Oke ya, udah sesuai. Berarti kita tidak perlu melakukan edit, tapi kalau ada yang tidak sesuai berarti kita harus melakukan edit. Nah, untuk melakukan edit tadi ada perintah update, tapi nanti di pertemuan berikutnya. Oke, selanjutnya tampilkan isi seluruh record. Tadi udah ya, isi seluruh record. Ini kan tanda bintang, dimana tanda bintang ini menampilkan seluruh field. Udah. Kemudian tampilkan isi record tabel buku, tapi hanya penerbit Abadi Jaya saja. Kalau ini kan keseluruhan. Nah, saya di sini dimintanya hanya untuk Abadi Jaya saja. Berarti yang diminta tampil hanya ini saja. Gimana caranya? Sama select bintang from nama tabel. Di sini ada kondisi. Kondisi berarti kita gunakan perintah where. Nih, kita tambahkan ini. Where kondisinya apa? Di sini yang diminta kondisinya adalah penerbitnya Abadi Jaya. Berarti tambahkan di sini. Where penerbit sama dengan Abadi Jaya. Nih, ya, tampil hanya data buku yang penerbitnya Abadi Jaya saja. Ini hanya kita menambahkan query where, kemudian kondisinya di sini penerbit hanya Abadi Jaya saja. Ini seperti ini penulisannya. Oke, selanjutnya
Tampilkan isi rekod dengan pengelompokan data berdasarkan penerbit. Jadi kita data yang ditampilkan dikelompokkan berdasarkan penerbit. Jadi data yang sama, yang penerbitnya sama, karena di sini pengelompokannya berdasarkan penerbit, berarti kalau ada penerbit yang sama maka dia tidak tampil. Jadi tampilnya hanya satu saja. Nih. Sama select bintang from buku, cuma kalau tadi where, kalau sekarang pengelompokan itu menggunakan group by, yang ini nih ya. Nih, group by nama field. Fieldnya pengelompokannya berdasarkan apa? Jadi group by nama fieldnya. Ini pengelompokannya berdasarkan penerbit, berarti group by penerbit. Titik koma. Nih, ini yang tampil. Di Abadi Jayanya tampilnya hanya sekali, gitu. Dan yang tampil yang teratas aja. Ini group by biasanya digunakan untuk menghitung, salah satunya menghitung data yang sama. Ada berapa data yang sama berdasarkan field tertentu. Jadi misalkan saya pengen tahu buku dari penerbit Abadi Jaya ada berapa, dari Indokarya ada berapa, Wacanaria ada berapa, itu menggunakan menggunakan group by. Jadi biasanya secara ininya seperti ini. Bintangnya diganti ya dengan nama field penerbit. Kemudian kita hitung itu menggunakan count penerbit S jumlah, atau begini aja nanti S nya ya. Jadi yang mau kita tampilkan adalah field penerbit dan jumlah buku yang ada di penerbit tersebut. Open ID buku deh, salah, biar kelihatan. Jadi kita akan menghitung ID buku dengan penerbit yang sama gitu. Jadi penerbit yang sama ada berapa ID buku gitu, kurang lebihnya. Yang seperti ini tampilnya ya. Abadi Jaya, jadi hanya satu-satu gitu. Karena kita menggunakan group by. Jadi di sini tidak tampil seluruh penerbit gitu, tapi setiap penerbit hanya tampil satu kali. Dan dia dihitungkan, Abadi Jaya jumlahnya ada 3, Indokarya ada 1, Wacanaria ada 1 gitu. Nah, yang ini biar ini kan field di atasnya count ID buku, misalkan kita mau ganti, mau tampilnya jumlah buku, berarti tambahkan S jumlah buku. Ini akan jadi kalimat yang ini diganti. Kalau ini kan sebenarnya operator ya, ini ada penghitungan gitu. Jadi saya mau tampilnya jumlah buku, jadi tambahkan S nama fieldnya apa ya, ini field baru kita buat gitu. Oke, seperti ini sama aja ya, ini hanya berubah ini, count ID buku berubah menjadi jumlah buku. Fungsi perintahnya hanya menambahkan setelah ini kita tambahkan S, kemudian nama field barunya apa yang mau kita tampilkan di sini gitu. Itu penggunaan group by ya. Jadi group by ini biasanya kurang lebihnya salah satu contoh gitu. Salah satu contoh group by itu biasanya digunakan untuk ini. Tapi banyak lagi kegunaan yang lainnya. Oke, selanjutnya tampilkan isi rekod dengan pengurutan data berdasarkan penerbit. Jadi datanya berurut berdasarkan penerbit. Oke, ini select seperti biasa, select bintang from buku. Nah, kalau ini sekarang mengurutkan itu menggunakan perintah order by. Ini order by nama field, jadi diurutkan berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan judul buku, berarti order by judul buku. Berdasarkan tahun terbit, order by tahun terbit. Kemudian diikuti dengan ascending, ASC, atau descending. Kalau ascending berarti dari huruf A dulu kalau berbentuk huruf, kalau berbentuk angka berarti dari angka kecil dulu ke angka besar, atau kalau dari bentuk huruf berarti dari huruf A ke huruf Z.
Dan boleh juga descending, berarti kebalikannya. Jadi kalau angka berarti angka besar dulu sampai angka kecil, atau dari huruf Z dulu baru sampai huruf A. Ya. Order by tadi yang diminta pengurutannya berdasarkan penerbit. Berarti order by penerbit. Ini ascending dan descending ini boleh ditulis, boleh tidak. Tapi kalau tidak ditulis, berarti dia secara defaultnya langsung ascending. Jadi kalau misalkan kita mau pakai ascending dari kecil ke besar atau dari huruf A ke Z, ASC-nya boleh kita ketik, boleh tidak. Tapi kalau kita mau sebaliknya dari huruf angka besar ke angka kecil atau dari huruf Z ke huruf A, maka descending ini wajib diketik. Gitu. Ya, kita lihat ini kita di sini kan order by-nya by penerbit ya. Berarti di sini A I W gitu ya. Nah, kalau pakai ASC sama aja gitu. Karena tadi yang saya bilang ASC itu defaultnya, jadi ascending itu defaultnya. Jadi kalaupun kita nggak ngetik ASC, otomatis tampilnya itu ascending. Tapi kalau kita maunya kebalikannya, berarti kita gunakan DSC. Ini wajib diketik gitu kalau descending. Nih, tampilnya dari W dulu. Wacana, Indo, baru Abadi. Saya mau berdasarkan tahun terbit, ya tinggal diganti aja. Order by-nya menjadi tahun terbit. Nih. Ini kan 2009 dulu, 2007, 2005, 2004, 2003. Kalau tidak ditulis, maka otomatis dari angka kecil dulu, dari 2003 dulu. Nih. Itu ya. Oke, itu order by, group by. Udah, berikutnya tampilkan isi record hanya field judul buku, penulis, dan tahun terbit saja. Ini ya. Kalau tadi bintang ini berarti seluruh field itu akan ditampilkan. Nah, sedangkan yang diminta hanya judul, penulis, dan tahun terbit. Berarti bintangnya kita ganti. Judul buku, penulis, tahun terbit. Seperti ini. From, nama tabel. Enter. Nih, yang tampil hanya judul buku, penulis, dan tahun terbit. Itu ya, gampang ya. Oke, lanjut. Tampilkan isi record dengan penulis bernama depan huruf A. Ini berarti ada kondisi, ada where, tapi di sini penulisnya harus diawali dengan huruf A. Jadi kalau penulisnya diawali dengan huruf B nggak tampil, huruf C nggak tampil gitu ya. Nah, di sini pencariannya menggunakan like. Ada where karena ada kondisi kan, hanya penulis tertentu saja gitu kan. Select bintang from buku, ininya tetap where penulis. Nah, di sini penulisnya diawali dengan huruf A, berarti kita penulis like kutip A persen ya, seperti ini ya. From buku where penulis like A persen. Titik koma, enter. Lihat di sini tampil Andrea Hirata saja. Karena yang lain Dewi dari D, JK dari J, Dokter dari D. Itu ya. Ini like A persen. Ini A berarti A persen berarti A, huruf pertamanya A. Persen ini menandakan setelah huruf A bebas gitu. Jadi kalau mengandung huruf A berarti persennya di tengah-tengah, A-nya di tengah-tengah. Oh, ini tapi nanti. Ini berarti seluruh penulis yang ada huruf A-nya gitu ya. Jadi persen A persen gitu. Oke, kalau ini kan banyak ya. Semuanya kebetulan ada huruf A-nya kan? Nih. Jadi intinya si persen ini menandakan bebas gitu. Jadi kalau A persen berarti huruf awalnya A
selanjutnya bebas. Kalau huruf akhirnya A berarti persen A. Jadi di sini like persen A kalau huruf terakhir. Tampilkan isi rekod dengan tahun terbit di bawah tahun 2005. Berarti tahun terbitnya kurang dari 2005. Ini juga sama menggunakan kondisi where. Ya. Where ini memang paling banyak digunakan dalam laporan-laporan. Biasanya select tuh yang paling banyak where. Select bintang from buku. Ini where kondisi hanya yang tahun terbitnya kurang dari 2005, berarti where tahun terbit ya. Pastikan penulisan nama rekod sama ya, THN_terbit kurang dari 2005 titik koma. Yang tampil hanya 2004 dan 2003 saja. 2005-nya kok nggak tampil karena kan kita pakainya kurang dari. Kecuali kalau kurang dari sama dengan, berarti 2005-nya keambil. Yang kurang dari 2005 hanya 2, 2004 dan 2003, yaitu buku Laskar Pelangi dan buku Harry Potter 4. Ya. Tampilkan isi rekod dengan judul buku mengandung kata SQL, yang ada kata-kata SQL-nya. Nih, yang tadi. Jadi pokoknya SQL-nya mau di depan, mau di belakang, mau di tengah-tengah, pokoknya ada kata-kata SQL-nya gitu. Nah, berarti ini yang tadi nih, pakai like persen. Nah, di sini judul kan, berdasarkan judul, yang judul bukunya. Nih, judul buku penulisan seperti ini, judul underscore buku, pastikan sama ya. Like. Nah, karena di sini pokoknya ada SQL-nya gitu. Berarti persentase simbol persennya di awal dan di akhir gitu. Artinya kalau seperti ini persen SQL persen, artinya pokoknya ada SQL-nya, mau di depan, mau di belakang, mau di tengah gitu. Seperti ini. Enter. Ini kebetulan yang ada SQL-nya cuma 1 gitu ya. Jadi nggak terlalu kelihatan, tapi kalau kita punya data banyak itu akan kelihatan gitu. Intinya kalian paham, persen ini menunjukkan bebas gitu ya. Jadi like persen SQL persen berarti pokoknya yang ada SQL-nya. Kalau persennya di belakang huruf persen berarti yang mengandung huruf tersebut harus ada di depan. Tapi kalau persen huruf berarti yang mengandung hurufnya ada di belakang. Kalau di depan dan di belakangnya ditambahkan SQL berarti huruf yang tengah ini pokoknya ada posisinya, mau di depan, mau di belakang atau di tengah, pokoknya itu gitu. Oke, selanjutnya tampilkan isi rekod dengan penulis Dewi Lestari. Jadi hanya menampilkan buku penulisnya Dewi Lestari saja. Ya, ini juga sama gunakan fungsi where. Ini where penulis sama dengan, kalau ini kan ini ya persis yang diminta tuh pokoknya Dewi Lestari, nggak mau yang lain, berarti jangan pakai like tapi langsung aja sama dengan. Kalau pakai like nantinya yang mirip yang ada itunya gitu, tapi kalau udah kita benar-benar yang dicari tuh hanya Dewi Lestari saja gitu, maka di sini gunakan tanda sama dengan, penulis sama dengan Dewi Lestari. Oke, di sini Dewi Lestari hanya ada perahu kertas saja, 1 buku saja. Oke, selanjutnya tampilkan isi rekod hanya field judul buku penulis. Kemudian urutkan data berdasarkan penulis. Jadi pertama ini tampilkan isi rekod, tapi rekod yang tampil hanya judul buku dan penulis. Berarti tadi ke atas. Oke, nih. Biar enggak ini kita pakai panah ini kan, fieldnya hanya diminta judul buku dan penulis saja, berarti bintangnya kita ganti dengan nama field yang ingin tampil gitu, judul buku, penulis, from buku. Kemudian urutkan, pengurutan tadi gunakan order by, pengurutannya berdasarkan penulis, berarti order by penulis. Di sini tidak diminta ascending atau descending, berarti secara default
ascending gitu ya. Ini tampil penulis berdasarkan penulis A, kemudian D titik diikuti dengan DE, kemudian J gitu ya. Ini sudah mengurut. Nih penulisannya hanya tampil hanya 2 field saja seperti yang ditulis di sini. Kemudian penulisnya mengurut, berarti di sini ini order by penulis. Oke, selanjutnya tampilkan isi record hanya field judul buku sama penulis, kemudian urutkan data berdasarkan penulis tapi secara descending. Sama ya kayak nomor 16 ini. Nah, hanya dia mintanya descending, tinggal kita tambahkan aja DESC. Nah, dibalik kan? Dimulai dari huruf C, kemudian D, dan diikuti dengan A. Gampang ya? Tampilkan isi rekod hanya judul buku, penulis, dan tahun terbit dengan tahun terbit di bawah 2005. Nih, tadi udah ya. Di bawah 2005 berarti tahun terbitnya kurang dari 2005. Yang ini kan? Tahun terbitnya kurang dari 25, tapi field yang diminta hanya judul buku, penulis, dan tahun terbit. Select bintang, biasanya bintang, sekarang dituliskan nama field yang mau ditampilkan, from buku, kemudian di sini dimintanya yang tahun terbitnya kurang dari 2005, berarti where tahun terbit kurang dari 2005. Enter. Nah, sama ya kayak tadi, cuma bedanya kalau yang tadi yang kurang dari 2005 ini seluruh field tampil. Kalau sekarang hanya menampilkan 3 field saja, judul buku, penulis, dan tahun terbit. Oke, tampilkan isi rekod hanya judul buku, penulis, tahun terbit, dan penerbit dengan tahun terbit di bawah 2005, lalu urutkan berdasarkan tahun terbitnya. Nih, dimintanya hanya ini saja. Kita pakai yang tadi aja ya. Nggak capek ngetik. Select yang diminta judul buku, penulis, tahun terbit, dan penerbit. Tinggal tambahkan penerbit. From tabelnya masih tabel buku, where tahun terbitnya kurang dari 2005. Lalu urutkan berdasarkan tahun terbit, berarti tambahkan order by tahun terbit. Mintanya descending, tambahkan kata DESC, enter. Tuh. Mengurut berdasarkan tahun terbit dan dia descending, berarti tampilnya 2004 dulu gitu kan, baru 2003. Kok cuma 2 data? Kemana data yang lain? Karena memang yang dimintanya hanya yang kurang dari 2005 gitu, sehingga tidak tampil yang tahun 2005 dan ke atasnya gitu. 2005, 2006 itu nggak tampil gitu, karena ada ini where tahun terbit kurang dari 2005. Oke, yang terakhir, tampilkan isi rekod hanya field judul buku, penulis, penerbit dengan penulis Andrea Hirata, lalu urutkan secara descending. Oke ya, ini aja biar ini bentuk pertamanya kan. Select judul buku, penulis, sama penerbit. Tahun terbitnya enggak, kita hapus tahun terbit. Oke, penerbit, from buku dengan penulisnya Andrea Hirata. Berarti di sini where penulis sama dengan Andrea Hirata. Kemudian urutkan secara descending, berarti order by, urutkan secara descending judul buku berdasarkan judul buku, order by judul buku, dia mintanya descending, berarti tambahkan DESC. Enter. Tuh, tampil fieldnya hanya judul buku, penulis, dan penerbit saja, dan yang tampil hanya Andrea Hirata saja, dan dia
descendingnya berdasarkan judul buku nih, S dulu baru L gitu ya, karena descending kan. Oke, sampai sini mudah-mudahan apa yang saya paparkan bisa dipahami. Intinya video ini jika masih kurang paham, diulang-ulang saja, atau mungkin satu query SQL kalian stop dulu videonya, kemudian kalian coba ketikkan. Kalau udah sukses, coba SQL yang query yang berikutnya gitu ya. Jadi biar kalian paham dengan DML dasar ini. Oke, terima kasih. Nanti dilanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.